Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Anak-anakku para santri yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban dan tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita berharap semoga kita semua akan sampai hadir di bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Bulan Ramadan adalah bulan yang menjadi harapan dan dambaan bagi orang-orang yang beriman. Para salafus soleh zaman dahulu selalu berharap hidupnya sampai kepada Ramadan. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'rifah, para ulama salaf atau para salafus soleh selalu berdoa di 6 bulan waktunya sebelum Ramadan, berharap agar hidupnya sampai di bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya sesudah Ramadan, mereka berdoa agar amaliyah yang dilakukan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 101 tahun penuh hidupnya digunakan untuk menyambut kehadiran bulan suci Ramadan itu. Itu menjadi amaliyah para salafus saleh. Kenapa bulan Ramadan itu bulan yang ditunggu-tunggu? Nah, karena kalau kita tahu di bulan Ramadan ada banyak keistimewaan. Di antaranya di bulan Ramadan disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Di sana ada bulan yang kita sebut, ada hari yang kita sebut sebagai Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar, malam yang kedudukannya lebih mulia dari 1000 bulan. Kemudian disebutkan dalam hadis sahih yang lain di dalam riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idzajtanabal kabair." Jadi antara salat 5 waktu, kemudian dari Jumat kepada Jumat berikutnya, dari Ramadan kepada Ramadan berikutnya, di sana ada pengampunan dosa, penghapusan dosa. Ketika seseorang itu bisa meninggalkan dari dosa-dosa besar. Jadi betapa mulianya, betapa istimewanya bulan Ramadan, sehingga layaklah ketika kita berharap-harap dengan kehadirannya. Sehingga ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh para salaf, yaitu berdoa. Jadi doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ini kalau dibaca sebagai hadis Rasulullah, statusnya adalah hadis yang dhaif. Tetapi kalau kita ambil kemutlakannya sebagai satu doa yang baik, tentu layak untuk kita amalkan, menjadi kebiasaan baik kita. Anak-anakku sekalian, hari-hari ini di tengah-tengah kita menghadapi bulan Ramadan, kita juga menghadapi kita sebut sebagai musibah atau bencana atau bala atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi virus corona yang kita sebut pandemi adalah wabah yang tidak hanya berskala lokal, tetapi wabah berskala global. Itu yang kita sebut sebagai pandemi. Bagi orang yang beriman, menyikapi adanya musibah berupa wabah, kita harus yakin bahwa wabah yang kita hadapi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah." Tidak ada musibah yang ada di sini di dunia ini kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua musibah yang kita hadapi, musibah yang diterima oleh manusia, semua itu adalah sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman pula, Allah memberikan panduan apa yang harus kita lakukan di dalam menyikapi ujian-ujian Allah berupa musibah seperti ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nah ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, Allah menguji bisyai'im minal khauf, dengan sedikit dari rasa takut, walju, kondisi kelaparan ya, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa. Oleh para ahli tafsir yang dimaksud kekurangan jiwa ini, kita diuji dengan berita-berita kematian, kita diuji dengan tetangga, dengan saudara kita yang meninggal. Seperti dengan kasus corona ini, kita dapat informasi tiba-tiba saja ada sahabat kita, ada saudara kita, ada tetangga kita, ada tokoh yang segar bukar tahu-tahu meninggal karena dikabarkan terkena infeksi COVID-19. Nah, tentu ini semua membuat kita menjadi takut. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi seperti ini? Maka Allah menyampaikan wabashshirus sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu adalah orang yang ketika tertimpa musibah, tertimpa ujian dari Allah, kemudian berkata, aku ini dari Allah dan aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sabar akan melahirkan sikap yang kita sebut sebagai tawakal, berpasrah kepada Allah. Itulah sikap yang perlu dikedepankan di dalam menghadapi musibah COVID-19. Selebihnya setelah kita sabar, kita berikhtiar. Bukan dibalik ikhtiar dulu, tetapi sabar dan tawakal baru kemudian ikhtiar. Nah, ikhtiar apa yang kita lakukan? Ada ikhtiar batin, ada ikhtiar lahir. Ikhtiar batin dengan kita berdoa kepada Allah, dengan kita mohon ampun kepada Allah, dengan kita bertaubat kepada Allah. Kemudian banyak bersedekah. Karena di dalam hadis disebutkan, innal bala la yatakhattas sadaqah. Sesungguhnya bala itu tidak akan bisa meloncati, tidak akan bisa melewati sedekah, tidak akan bisa ngelangkai sedekah. Maka Rasul menyatakan bakiru bis sedekah, bersegeralah kalian bersedekah. Kemudian berikutnya adalah ikhtiar lahir. Nah, ikhtiar lahir ini ikhtiar yang disesuaikan dengan sunnatullah. Karena berdasarkan pengetahuan, berdasarkan informasi dari para ahli di bidang virus disampaikan bahwa virus COVID-19 itu bisa menular dengan cara droplet. Nah, droplet itu apa? Droplet itu adalah sesuatu yang keluar dari pancaran dari percikan mulut dan percikan hidung. Nah, agar kita terhindar dari situ, itulah kemudian dibangun yang kita sebut physical distancing. Kita hindari kerumunan, kita jaga jarak ketika kita bertemu satu dengan yang lain, kemudian membangun kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan menutup mulut dan hidung dengan masker. Ini adalah bagian dari ikhtiar lahir kita sesuai dengan karakter dari COVID-19 itu. Mudah-mudahan kita bisa lakukan itu semua, baik ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin kita jalani. Dan bersamaan dengan Ramadan ini, semoga kita semua terhindar dari wabah atau musibah berupa COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat COVID-19 ini, khususnya dari umat Islam yang ada di negeri ini, negeri Nusantara yang kita cintai, dan umat Islam di seluruh muka bumi ini. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.